Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin alladzi ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, para habaib, bil khusus yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Kedai Poto yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahunnya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu bisa mensiarkan dakwah-dakwahnya para habaib dan para ulama. Seperti tadi sudah diterjemahkan oleh guru kita, abah kita, Bapak Kiai Haji Muhyiddin. Jadi agar selalu beriringan dengan siar agama. Kenapa? Karena dakwah ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai tergerus dengan dakwah orang-orang yang tidak cinta kepada sunnah Nabi. Ini satu perjuangan, estafet perjuangan kebersamaan. Pertama yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Walid Al-Habib Helmi bin Umar Al-Kaf, mata Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Guru kita Al-Mukarram Ad-Dailallah Bapak Kiai Haji Muhyiddin, pimpinan pesantren Riyadul Habaib, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan juga selalu diberkahkan ilmunya buat kita semua. Para kiai, para ustadz, para habaib yang hadir, yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau semua. Dan mudah-mudahan kita semua akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhi fillah, Ustaz Ubaidillah yang tadi menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan bacaannya bisa terbawa kemanapun kita berada dan bisa membawa keberkahan fid dunya wal akhirah. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa saat ini yang harus kita jaga adalah para ulama, wabil khusus para habaib zuriyatur rasul. Kita harus benar-benar menjaga nur cahaya yang dimiliki oleh zuriyatur rasul. Mahabbahnya harus benar-benar, cintanya benar-benar tulus. Kalau kita pelajari dalam beberapa keterangan para ulama, bil khusus dalam kitab Nurul Absar, kecintaan kita kepada zuriyatur rasul jangan hanya melihat pada sisi-sisi tertentu. Siapapun, apapun yang dilakukannya,
selama nasabnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mencintainya. Maka kita berdoa malam ini sekaligus kita doakan Habibana Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan sehat badannya, dipanjangkan umurnya, dan dimenangkan segala perjuangannya. Juga bil khusus kepada para habaib yang hadir malam ini, mudah-mudahan sehat semuanya, dan mudah-mudahan menjadi wasilah akan mendapatkan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Di antaranya apa yang sudah dituliskan oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Yang pertama, ketika kondisi kita seperti ini, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah ma yazidu fi khaufika minallah. Tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kita sudah mulai dimain-mainin nih. PPKM dari mulai apa dulu? PSBB tanggal segini naikin lagi, naikin ini. Ini kayak film India udah kebaca. Film India kan ketahuan polisinya, jagoannya mana, musuhnya mana, betul? Ujung-ujungnya nyanyi dari kebon. Betul. Ini sama ini. PPKM nggak selesai-selesai, ini akhir tahun baru selesai, Pak. Masya Allah. Kondisi kita secara ekonomi sudah seperti ini. Saudara-saudara kita sudah seperti ini. Betul nggak? Masjid banyak yang ditutup, Pak. Kalau Bapak lihat di daerah Jakarta, mobil khusus di kampung saya lah, nggak usah jauh-jauh, itu banyak masjid yang sudah ditutup karena khawatir. Mereka majelis-majelis taklim bahkan ditutup. Masya Allah. Apalagi bahasa-bahasa kita mensiarkan agama, menyebut nama Nabi Muhammad SAW melalui kegiatan-kegiatan, bacaan-bacaan, berjanji dan sebagainya. Ini sudah mulai tidak dibolehkan. Kalau ada orang meninggal dunia, tahlil boleh, tapi nggak boleh baca maulid berjanji, sama tidak boleh tausiah. Tahlil doang, udah habis tahlil udah berkat pulang. Itu yang dilakukan oleh mereka semua sekarang. Bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selain kita menjaga para zuriyatur Rasul, selain kita menjaga para ulama, kita juga harus tanamkan dan tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi. Hanya persoalan sekarang, karena terlalu besar media yang disampaikan oleh para birokrasi, akhirnya apa yang terjadi? Banyak keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, orang kagak sakit apa-apa sih, ampak doang. Begitu masuk ke rumah sakit, dibungkus sama plastik, dibilang COVID. Akhirnya berita ini membuat kita takut. Ternyata begitu kita analisa, orang-orang Eropa ini ingin umat Islam itu berkurang, Pak. Karena populasi umat Islam sedunia ini semakin meningkat, semakin berkembang. Mereka semakin khawatir. Terutama orang-orang Yahudi udah semakin takut, Pak. Sedih sekarang kita. Bahkan berangkat haji pun kita tidak boleh. Masya Allah. Padahal orang Indonesia paling jempolin oleh orang-orang Arab. Ya, ya, Abah. Orang Indonesia itu paling dibilang kuis, sempurna, bagus Indonesia, akhlaknya bagus. Ke pasar juga paling bagus, paling sering sama belanja. Termasuk sama selfie paling sering tuh orang Indonesia. Makanya orang Arab tuh paling cinta sama Indonesia. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Tapi ternyata tahun ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang membuat saya khawatir, Habib. Ya, kita sudah tidak berangkat hampir 2 tahun ini, tidak berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Pak salawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baca 1000 kali.
Itu diijazahkan oleh Abuya Munfasir, Abuya yang ada di Kuala Banten, mengijazahkan sholawat ini ketika bangsa kita sedang seperti ini. Alhamdulillah kemarin di pesantren saya buka yang namanya kita zikir bersama nariyah dan sholawat Jibril. Insya Allah mudah-mudahan kalau di sini juga kita ramaikan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis pak penyakit, nggak ada yang tersisa. Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nurun ala nurin, cahaya dari segala cahaya. Nggak usah diragukan lagi. Nggak usah ragu lagi dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini cinta kita masih ragu kepada baginda Rasul. Cinta kita, takut kita kepada Allah masih ragu. Cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan keraguan-raguan. Maka jangan jangan pernah kita ragu. Cintai baginda Rasul. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, ini ada darah dagingnya yang ada di tengah-tengah kita. Cintai para habaib. Banyakin baca sholawat, insya Allah. Insya Allah dan pastinya dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasul, kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mayazilu fi basiratika bi uyubi nafsi. Tingkatkan muhasabah diri. Tingkatkan pandangan mata untuk melihat kejelekan kita sendiri. Ayo Pak, muhasabah. Sering disampaikan oleh para guru, para kiai. Dalam kondisi seperti ini yang paling sempurna adalah bagaimana kita membenahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Pak, ini sholat kalau kita benahin gak beres-beres. Betul? Ini datang ke rumah kiai kita sama guru kita, tanya sama guru kita bagaimana sholat yang baik. Pelan-pelan Pak kita benahi dari rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'linya, pelajarin fikihnya. Aduh Pak, kalau kita sudah mengevaluasi ibadah kita kepada Allah, kita tidak akan sempat menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak akan bisa melihat kejelekan orang lain lebih besar dibandingkan kita. Kenapa? Karena ternyata kita lebih lemah dibandingkan orang lain. Mari Pak kita muhasabah diri. Kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyakin istighfar. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu istighfar sehari mi'ata marrah, 100 kali. Kenapa kita dalam kondisi seperti ini tidak pernah beristighfar kepada Allah? Kenapa kita lupa akan dosa-dosa kita? Padahal begitu banyak dosa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, manusia yang sempurna, yang sudah dimaksum, yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah, yang membuka kunci surga, yang paling pertama masuk ke dalam surga, yang begitu cintai oleh Allah. Istighfar dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Mari Pak, saudara-saudara terutama yang muda-muda, kita banyakin istighfar, banyakin zikir-zikir, ramaikan majelis ta'lim, ramaikan masjid yang ada di kampung kita. Jangan pernah kita takut dengan corona. Alhamdulillah nih, saya masuk tadi, saya pikir pakai masker, udah saya tinggal aja. Kata Bang Jawara, udah nggak usah pakai masker. Di sini mah orang sehat semua. Alhamdulillah, banyak guru kita, para habaib, para kiai. Insya Allah sehat semuanya. Ma yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Yang ketiga, ma yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Tingkatkan pengetahuanmu untuk ibadah kepada Tuhanmu Allah Jalla Jalaluh. Ayo Pak, ramaikan majelis taklim. Tadi guru kita sudah menyampaikan, jangan sampai nanti di akhir hayat kita tidak membawa amal. Karena amal yang terbaik adalah apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di majlis ilmu sama-sama dengan para kiai, para ulama, para habaib. Pelajari ilmu. Jangan sampai kita belajar ilmu yang tidak ada sanadnya langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini Pak, makanya kita perang media nih. Insya Allah nih, mudah-mudahan kedai kopi nih udah sampai ke pesantren saya Pak. Kali terus. Hah? Oh, kedai foto. Ini nggak ada yang bikinin kopi jadi kopi. Oke ya.
Ini kedai foto udah sampai ke pondok saya nih. Tiap kegiatan pengajian taklim semuanya disebarkan. Kenapa? Kita bukan sekarang zamannya untuk diam saja di kampung. Kalau dulu para ulama kita duduk sila diam main di rumah, tapi sekarang tidak bisa begitu. Kenapa? Karena sekarang ini zamannya sudah berbeda. Mereka lebih ganas dibandingkan kita. Betul? Mungkin di sini aman, Pak. Belum ada orang-orang Wahabi di sini. Ada nggak? Di kampung saya ini udah rame, Pak. Mereka sekali ngaji dengan yang namanya Radio Roja, itu langsung 3 bulan ngaji, jidat langsung hitam, jenggot langsung jarang, celana langsung cungkrang. Ngadep ke rumah, masuk ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, itu kitab Ihya Ulumuddin, buang-buangin aja tuh. Masya Allah, sampai segitunya. Saya bilang, kenapa emang? Emang kenapa dengan Imam Ghazali? Apa itu hadisnya palsu semua? Oh begitu, ente udah baca kitabnya? Belum, bisa baca kitab? Enggak. Sekarang gue siapin kopi, lo mau minum, kalau gue siram, gitu ya dah. Maaf guru, aduh saya kalau ngelihat orang-orang mereka itu, ya mungkin saya masih muda kali, jiwa saya masih muda, masih bisa kawin lagi Pak. Tuan guru tapi lebih muda kayaknya, lebih keren sama saya. Masya Allah Pak, bayangkan kalau mereka sampai menindas atau mereka sampai mensiarkan ajaran mereka, bagaimana kita bisa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad? Ini bacaan-bacaan begini ini dibilang bid'ah sama mereka. Ziarah-ziarah kufur. Betul? Nggak ada mereka konsep seperti ini. Maka kita pertahankan, jangan sampai kita tinggalkan hal seperti ini. Ini fungsinya media. Ini fungsinya media yang sedang dikembangkan oleh kedai foto. Aku salah nyebut lagi nih, nggak ada kopi. Kedai kopi ini bukan main ini. Perjalanannya dahsyat Pak. Kita dukung, mudah-mudahan berkah semuanya. Sehat semuanya. Di bawah pimpinan Bang Pulung, Bang Dikin, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan semakin dicintai oleh para ulama, para habaib. Dan mudah-mudahan nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Ayo Pak dukung nih, media-media seperti ini kita dukung. Jadi bukan berarti pada main ria-riaan, bukan. Niatnya adalah bagaimana kita bisa mensiarkan agama kita, mensiarkan apa yang sudah dijalankan oleh para ulama kita, oleh para guru kita, oleh para orang tua kita. Jangan sampai dihapuskan oleh mereka yang hanya segelintir berani mengatakan bahwa kegiatan seperti ini adalah bid'ah, haram, kufur, musyrik. Tapi mereka tidak mau belajar lebih jauh lagi tentang ilmu. Alhamdulillah Pak, kita pertahankan. Tidak ada kata yang salah dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang disampaikan oleh orang tua kita, guru-guru kita salah. Tidak ada. Mereka akan mempertanggungjawabkan di yaumil kiamah. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad akan bersama kita. Yang terakhir, tadi Kiai lebih cepat lebih bagus, kita cepet-cepetan aja udah. Cuman saya mah dikit-dikit doang karena saya baru kenal. Ini mah sekalian perkenalan guru. Yang terakhir adalah wa yukallilu min rukbatika fi umuri dunya wa yazidu min rukbatika fi umuril akhirah. Kondisi seperti ini jangan pernah kita takut. Jangan kita takut dengan kondisi sekarang. Takut karena ekonomi, kerja dipecat, dagang pada bangkrut. Jangan takut. Kembalikan sepenuhnya kepada Allah. La haula. Ini persoalan yang terjadi pada diri kita adalah kurangnya bersyukur kepada Allah. Padahal Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan ada 2 nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada umat manusia sejak dilahirkan. Yang pertama kata Imam Athaillah, nikmatul ijad, nikmat diciptakannya kita sebagai manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita sudah jadi manusia dilahirkan dari rahim ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kalau kita sudah dijadikan manusia dengan bentuk yang sempurna, fungsi yang sempurna, semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah, maka yang kedua, Allah tidak akan meninggalkan kita dengan nikmatul imdad.
dipenuhinya segala kebutuhan kita sebagai manusia. Jangan takut, jangan mundur. Terus kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Terus kita beristighfar kepada Allah. Terus kita minta ampun kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekati diri kita kepada zuriatur Rasul, para habaib, para ulama, agar kita nanti sama-sama bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Itu saja mungkin. Jadi kelamaan ntar nggak makan ya kita. Itu tumpeng udah adem ya. Saya perkenalkan diri Pak, ya takut ada yang belum kenal. Saya datang dari Kalideres. Kalideres itu sebelah, ya di Citra lah, Citra 2, biar kerenan dikit. Padahal sebelahnya kampung. Ya, jadi kalau mau main di sana ada namanya Kampung Koang, Kelurahan Pegadungan Kalideres, Pondok Pesantren Nurul Jannah Al Islami. Saya bikin pondok itu belum terlalu lama guru, jadi minta doanya juga biar istiqomah Habib. Saya minta doanya karena saya masih terlalu muda, mungkin lebih muda saya mungkin dengan Habib. Saya baru ya begitulah kira-kira. Anak baru 4, bini baru 1. Jadi kalau kita melihat segi umur sebelum 50 tahun, sebelum 50 tahun kayaknya masih goyang, belum istiqomah. Makanya Allah ingatkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Istiqomahnya ini yang susah. Ayo Pak, bareng-bareng yang muda-muda kita bareng-bareng, termasuk Habibana, kita bareng-bareng berjuang untuk Islam, kita berjuang untuk mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pada guru kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita semua umat Islam Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan kehidupan kita, sekalipun kita wafat nanti dalam dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.